Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Syafiq Rehna dengan NIM 8134. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah karya sastra yang menurut saya nilai-nilainya masih relevan hingga saat ini. Karya sastra ini berjudul 5 Menit Menjadi Sultan, yang merupakan karya dari Muhammad Qasim. Muhammad Qasim sendiri merupakan sastrawan angkatan Balai Pustaka, di mana Balai Pustaka sendiri ini berada di awal abad ke-20-an, yaitu sekitar di tahun 1917 hingga 1940-an, yang mana awal didirikan Balai Pustaka ini oleh kolonial Belanda yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai modern. Kita kembali ke cerpen yang menjadi pembahasan utama pada video kali ini, 5 menit menjadi sultan, di mana tema utama dalam cerpen ini merupakan identitas dan persepsi sosial, yang mana identitas seseorang itu dibangun karena persepsi sosial. Sinopsis dari cerpen ini sendiri adalah sang karakter utama, yaitu maling baru. Ia mengenakan pakaian yang agak mewah dan datang ke hari raya, yang mana hari raya itu didatangi juga oleh seorang sultan. Lalu ia berkesempatan duduk di bangku sang sultan karena sultan ini merasa tidak enak badan, yang mana membuat ia dikira seorang sultan oleh orang-orang yang datang. Dan selama 5 menit itu ia merasakan menjadi sultan karena persepsi yang dibangun oleh orang-orang mengenai dirinya. Oleh karena itu, tema utama dalam cerpen ini adalah identitas dan persepsi sosial. Selanjutnya ada struktur narasi, di mana narasi ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu kita seakan-akan dibawa menjadi karakter protagonis, yaitu si maling baru yang menjadi tokoh utama. Lalu ada masyarakat, di mana masyarakat ini merupakan antagonis kolektif yang mewakili hipokrisisi sosial. Lalu ada karakter sultan, di mana sultan ini merupakan figur yang memiliki otoritas, namun ironis karena ia tidak selalu berperan aktif. Lalu gaya bahasa yang digunakan pada cerpen ini merupakan bahasa Melayu tinggi, di mana kata-katanya formal, puitis, dengan kata-kata seperti baginda, teranglah, dan bersembayang. Lalu ada diksi deskriptif yang digunakan dalam cerpen ini, yang mana diksi deskriptif ini menggambarkan suasana hari raya dengan detail, menambahkan kesan realisme. Selanjutnya, dialog-dialog yang digunakan dalam cerpen ini juga minimalis karena memang tidak terlalu banyak dialog-dialog yang digunakan. Lalu kita lanjut ke simbolisme, di mana simbolisme ini cukup memainkan peran penting dalam membangun persepsi masyarakat, dalam membentuk identitas sosial gitu. Karena pakaian yang digunakan oleh maling baru memicu kesalahpahaman masyarakat, di mana ia dikira sebagai seorang sultan karena pakaiannya. Jadi pakaian di sini merupakan simbol status sosial. Lalu ada masjid, di mana masjid ini menjadi tempat sakral, dan di cerpen ini digambarkan bahwa masjid ini menjadi tempat para sultan berkumpul gitu, yang secara tidak langsung menjadikan masjid ini merupakan panggung status sosial gitu. Lalu ada judulnya sendiri, di mana judulnya ini 5 menit. Nah, 5 menit ini digambarkan sebagai metafora kefanaan akan kekuasaan, di mana
kekuasaan ini ya bisa datang dan pergi dengan cepat gitu. Ternyata ada nilai moral di mana Malim Baru tidak terbuai oleh kemewahan, yang setelah acara selesai dia tetap menjadi dirinya dan tidak kehilangan jati dirinya begitu. Lalu mungkin ada beberapa kritik sosial terhadap penilaian superficial, di mana masyarakat lebih peduli tentang penampilannya daripada substansi yang ada pada individu itu sendiri. Lalu menurut saya survei ini menggambarkan relevansi kontemporer, di mana fenomena sultan dadakan ini kadang-kadang muncul di media sosial seperti yang kita banyak ketahui, di mana di media sosial sekarang banyak orang-orang yang menilai berdasarkan harta, jabatan, atau bahkan hanya penampilan gitu. Oleh karena itu, kita harus menekankan pentingnya integritas di tengah persepsi masyarakat yang mudah dibangun dengan penampilan aja gitu. Oke, kesimpulan ya. Cerpen 5 Menit Menjadi Sultan merupakan kritik sosial yang tajam dalam balutan cerita yang sederhana, di mana kritik sosial ini dikemas dalam cerita yang sederhana dan mudah dipahami. Muhammad Qasim sendiri berhasil menyentuh isu universal mengenai identitas, status, dan kemanusiaan yang menjadikan karyanya relevan lintas zaman. Mungkin segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.